Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zukrullah dengan NIM 2012200360. Di sini saya akan membahas istinbat untuk memenuhi tugas mata kuliah usul fiqh. Jadi fungsi utama dari istinbat adalah untuk memberi panduan hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam. Proses istinbat ini juga memungkinkan pemahaman yang lebih dalam tentang ajaran Islam dan memungkinkan hukum-hukum agama untuk menjadi relevan dalam berbagai konteks sosial. Pengertian istinbat yaitu adalah penentuan hukum berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam yang ditemukan dalam sumber-sumber utama seperti Al-Quran dan Hadis. Istinbat ini adalah melibatkan analisis dalam terhadap teks-teks suci dan pemahaman tentang prinsip-prinsip yang ada di dalamnya. Masuk kepada proses istinbat didasarkan pada dua prinsip utama, yaitu pertama qawaid usuliyah, yaitu ini adalah kaidah dasar dalam ilmu usul fiqh yang membahas tentang sumber-sumber hukum dan metode penarikan kesimpulan dari Al-Quran dan Hadis. Qawaid usuliyah ini juga membantu dalam memahami dan menginterpretasikan nas yang ada di dalam Al-Quran yang hukum yang tepat, dalil yakni landasan hukum. Maksudnya adalah hukum sesuatu karena dalilnya sebagai firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus sholata wa atuz zakah, dan dirikanlah salat dan keluarkanlah zakat. Proses istinbat ini juga didasarkan pada dua prinsip utama, yaitu yang kedua yang tadi yaitu qawaid fiqhiyah, yaitu kaidah ini merupakan generalisasi dari berbagai persoalan fikih yang memiliki hukum serupa. Qawaid fiqhiyah ini juga berfungsi sebagai pedoman umum untuk menerapkan hukum Islam pada masalah-masalah spesifik, kemungkinan fleksibilitas dalam menghadapi isu kontemporer seperti yang kita sebut di zaman sekarang ini, yaitu fikih kontemporer. Nah, pengertian qawaid ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, wa iza yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, yaitu pada surah Al-Baqarah. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan atau membina dasar-dasar Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, ya Tuhan, kami terimalah daripada kami amalan kami, sesungguhnya Engkau yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Surah Baqarah ayat 21. Masuk lagi ke permasalahan yang ketiga, yaitu masalah mursalah. Adalah prinsip dalam hukum Islam yang digunakan untuk menetapkan hukum baru yang tidak terdapat di dalam Al-Quran dan Hadis, tetapi hukum ini membawa kebaikan atau kemaslahatan secara etimologis. Maslahah artinya bermanfaat bagi kaum masyarakat sekalian, sedangkan mursalah yaitu berarti bebas dari ketentuan-ketentuan tertentu. Masuk lagi yang keempat, yaitu istishab, yaitu adalah metode dalam hukum Islam yang digunakan untuk menetapkan hukum berdasarkan keadaan yang sudah ada sebelumnya. Secara etimologis, istilah ini berasal dari kata Arab yang berarti menyertai atau menganggap bersahabat. Lanjut lagi kepada metodologi istinbat. Yang pertama ada qiyas dan kedua ada istihsan. Jadi qiyas ini adalah hukum metodologi dalam ilmu fikih untuk mengambil keputusan hukum dengan membandingkan masalah baru yang tidak dijelaskan di dalam Al-Quran atau Hadis dengan masalah yang sudah ada. Ini membantu mengadaptasi hukum Islam terdapat di situasi baru. Nah, banyak permasalahan ini yang ada di dalam fikih kontemporer yang tidak ada dijelaskan di dalam Al-Quran, namun para ulama mengkiaskan bahwa hukum ini adalah boleh dan hukum ini tidak boleh. Yang kedua lanjut istihsan, yaitu berarti mencari yang lebih baik, yaitu memilih hukum yang lebih sesuai dengan prinsip keadilan meskipun bertentangan dengan kaidah umum. Ini memungkinkan penyesuaian hukum berdasarkan konteks dan
kebutuhan masyarakat. Seperti banyak permasalahan-permasalahan yang tidak terselesaikan di masyarakat kampung, namun kalau tidak dikerjakan akan menimbulkan faktor kontroversi antara sesama masyarakat. Lebih baik itu dijadikan hukum yang lebih baik supaya tidak menimbulkan banyak masalah di dalam satu kampung tersebut. Lanjut lagi kepada proses istinbat dalam menetapkan hukum. Proses penarikan hukum dari sumber-sumber syariat Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah, yang dilakukan melalui ijtihad. Dalam konteks ini, istinbat berfungsi sebagai kerangka kerja atau memahami dan menetapkan hukum berdasarkan nas atau teks yang ada. Proses ini memerlukan pemahaman yang mendalam tentang kaidah-kaidah usul fiqh dan qawaid fiqhiyah. Ada dua hukum, yaitu hukum qat'i dan hukum zanni. Mungkin inilah penyampaian atau paparan materi dari saya masalah istinbat. Semoga apa yang saya sampaikan mengerti dan bisa bermanfaat bagi Anda sekalian. Saya Muhammad Zikrullah pamit undur diri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.